Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiati, NIM 212050015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis kepemimpinan, yaitu mengenai politik uang atau money politik dalam suatu kepemimpinan dan kepemimpinan yang amanah. Politik uang atau money politik itu pada setiap momen pemilu, pasti segenap warga masyarakat Indonesia memiliki hak pilih akan menentukan pilihan politiknya dalam pilkada ataupun pemilu. Semua orang berharap pilkada dan pemilu dapat mendatangkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan keberkahan pada setiap penduduk negeri. Untuk mewujudkan hasil pemilu sebagaimana yang kita harapkan, diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Seperti biasanya kecurangannya itu meliputi uang, itulah tadi kampanye hitam, ujaran kebencian, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk suatu kampanye, ataupun rekapitulasi suara dan lain-lain. Meskipun sudah dilakukan perubahan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu, tetapi ternyata masih banyak menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya yaitu adalah belum berubahnya perilaku pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktek money politik dan politik transaksional. Ketentuan undang-undang mengatur dan menciptakan pilkada itu yang bersih, yang memang sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketika pilkada atau pemilu dilaksanakan, terutama menjelang pemungutan suara, beberapa masyarakat yang memiliki hak pilih itu mendapatkan tawaran uang dari oknum-oknum tertentu untuk kesepakatan untuk memilih orang yang memberikan uang tersebut. Nah, pada saat mendapatkan tawaran uang, sikap masyarakat dapat dikategorikan dalam 4. Yang pertama itu menerima uang dan pilih orangnya. Inilah yang disebut sebagai pemilih yang transaksional. Yang kedua, menerima uangnya tetapi tidak memilih orangnya. Ini merupakan bentuk pengelabuan seperti menipu dan menipu orang yang menyuap. Ini tentu tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, menolak uangnya dan tidak memilih orangnya. Dan yang terakhir yaitu menolak uangnya dan melaporkan pemberiannya. Dari yang sikap ketiga dan keempat itu merupakan kadar suatu kemampuannya. Politik uang atau money politik dalam Islam sebenarnya itu merupakan kerawanan dalam pemilu karena menyangkut prinsip kejujuran. Seseorang itu semestinya memilih pemimpin atas dasar keyakinan hati nuraninya. Misalnya karena melihat sikap moralnya, melihat gaya kepemimpinannya dan rekam jejak pribadi dari si pemimpin ini, terutama pada wawasan kemampuan kepemimpinan maupun integritas moral ataupun kondisi seperti itu yang akan sangat diperbolehkan dalam memilih kepemimpinan. Sehingga kita tidak dikatakan dalam hal ikut-ikutan ataupun hanya menerima imbalan yang diterimanya atau yang dijanjikannya. Itulah tadi yang disebut dengan money politik. Dari sudut pandang moral Islam, persoalan pertama itu mengenai figur calon. Yang kedua, memilih karena imbalan materi dari money politik. Secara moral itu sangat ditentang oleh Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak berbicara dengannya maupun memandangnya, apalagi mengampuni dosanya. Bahkan baginya siksaan yang pedih. Pertama, seseorang yang membeli kelebihan rezeki tetapi tidak mengulurkan tangannya kepada Ibnu Sabil atau si tunawisma. Yang kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi. Jika diberi ia memilih, jika tidak diberi dia tidak akan memilih. Yang ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dan dengan nama Allah tapi diingkarinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Money politik sebagai pemberian berupa uang itu mempengaruhi dan menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Money politik sebagai pemberian berupa uang atau lainnya untuk mempengaruhi dan menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Dalam pandangan syariat Islam, itu dikategorikan sebagai suap atau disebut dengan rishwah, yang dimana itu sangat tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menyebutkan dan berbunyi la'anallahu rasyiyah wal murtasyiyah. Allah akan melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Ternyata sangat sulit bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Maka money politik dalam pemilu menjadi lazim dan cukup merata terjadi di kalangan masyarakat. Seperti tingkat ekonomi yang rendah, itulah sehingga akhirnya semoga Allah selalu membimbing kita
untuk menentukan pilihan yang tepat dan yang terbaik, sehingga Allah membalas usaha kita dengan kebaikan dan keberkahan kita di negeri ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemilu sebagai cara memilih pemimpin yang amanah. Nah, kita tahu sistem pergantian kepemimpinan yang dianut negara kita adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, pada saat pemilihan itulah sesungguhnya kita mewakilkan tanggung jawab kita kepada para calon pemimpin kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan bersama, sehingga kita nantinya mempunyai tanggung jawab dalam mengawal perjalanan pemimpin yang telah kita pilih untuk mengurusi kepentingan kita bersama. Seorang pemimpin selalu menjalankan apa yang menjadi kehendak dan tujuan bersama, bukan justru menjalankan perintahnya dengan semaunya sendiri. Demikian juga rakyat yang telah sedang mewakilkan urusan bersama kepemimpinannya juga berhak untuk selalu mengontrol apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang amanah, yaitu kepemimpinan yang prosesnya diawali dari dua pihak, yaitu rakyat memberi amanah, pemimpin menerima amanah. Kepemimpinan yang amanah itu mengandaikan berasal dari dua pihak yang memberikan amanah dan menerima amanah. Karena itulah pemimpin dalam tingkat apapun, mulai dari ketua RT hingga presiden sekalipun, sesungguhnya adalah pihak yang menerima amanah dari kita, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk mengawali kepemimpinannya. Kepemimpinan itu merupakan faktor kunci dalam politik agama. Jangankan dalam suatu masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat terkecil pun agama menganjurkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bersumber dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itulah yang disebut dengan musyawarah atau demokrasi. Selanjutnya yaitu kriteria pemimpinan yang amanah. Nah, bagaimana kita mengukur proses kepemimpinan yang telah berlangsung amanah atau belum? Untuk mewujudkan suatu pemimpin yang amanah, setidaknya terdapat 4 jalan. Nah, yang pertama, pelibatan terhadap masyarakat untuk diikutkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau tidak, dan sebesar pelibatan tersebut, semakin besar pelibatan masyarakat terhadap keputusan-keputusan publik, maka semakin besar usaha untuk melaksanakan amanah secara benar, yaitu mewujudkan keadilan bagi semua. Yang kedua, pemenuhan terhadap rasa aman dan nyaman, yaitu terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang amanah selalu menjadi juru damai bagi setiap warga yang dipimpinnya, yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama. Jika terjadi kesalahpahaman antara masyarakat, pemimpin akan secara cepat mendeteksi penyebab kesalahpahaman tersebut dan segera memungkinkan untuk meredamkan dan tidak memperkeruh situasi. Yang ketiga, bebas dari korupsi. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang selalu menjaga dan membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi yang menjadi penyakit utama dalam pemerintahan, dengan tidak menyalahgunakan anggaran dan keuangan yang saat dia mengemban amanah. Semakin pemimpin terbebas dari praktik korupsi, maka amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan yang keempat adalah keterbukaan dan respon yang cepat terhadap kehendak masyarakat. Pemimpin yang amanah itu akan selalu terbuka dan selalu berkeluh dari rakyat yang dipimpinnya, tidak justru menutup diri terhadap keluh masyarakat, seperti dengan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya. Setiap kebijakan yang diambil dengan cara tepat akan segera mungkin dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemimpin yang amanah akan mengemban suatu amanah yang telah dipegangnya, sehingga dia benar-benar akan bertanggung jawab atas amanah yang telah dipegang. Nah, disebutkan dalam suatu hadis sebagai berikut, ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik atau hipokrit ada 3. Jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika memikul amanat ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sabda yang lain dikatakan, la imana liman la amanah lahu, wala dinah liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi yang tidak bisa memegang amanat,
dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bagi siapa yang bijak memilih dan menjadi pemimpin yang amanah. Dengan selalu mengemban amanah dalam setiap kepemimpinan, kita akan menjalankan roda pemerintahan dengan selalu mempertimbangkan kepentingan umum, terutama kaum yang lemah, dengan selalu menjaga kedamaian, terbuka, merespon cepat, dan selalu mendahulukan masyarakat dan menjaga dari praktik korupsi. Insya Allah kita akan dilapangkan dari segala urusan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hadis tentang kepemimpinan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Jamiati pamit undur diri, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.